Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, kawan-kawan, teman-teman, baraya, sedulur-sedulur sedoyo dimanapun Anda berada, berjumpa pagi hari ini dengan saya, Agung Wisnuwardana, dalam coretan pikiran saya. Saudara-saudara, sahabatku sekalian, dalam hidup ini kita sebenarnya memakai kacamata, walaupun mungkin tidak tampak oleh kita. Kacamata inilah mindset kita tentang kehidupan. Ketika lensanya kita pakai lensa gelap, maka kehidupan itu menjadi gelap. Ketika lensanya kita pakai yang terang, yang jernih, maka kehidupan itu jernih. Kita akan bertindak, berpikir berdasarkan kacamata hidup kita. Pun demikian dengan masyarakat. Ketika masyarakat itu hidup dengan kacamatanya, hidup dengan sekumpulan pemahamannya, hidup dengan sekumpulan mindsetnya, maka demikianlah masyarakat itu akan hidup dan berkembang. Dan sekumpulan mindset dalam masyarakat inilah yang menghasilkan pemahaman yang dominan di tengah masyarakat, dan itulah yang kemudian disebut dengan peradaban. Ngomong-ngomong tentang peradaban, sahabatku sekalian, saya mau cerita sedikit di sini. Pada tahun 1962, ada seorang pemuda sosialis bernama Daniel Bell. Dia membuat satu tulisan, judulnya The End of Ideology, akhir dari sebuah ideologi. Menarik, seorang pemuda sosialis tapi meramalkan bahwa sosialisme itu gagal menyelesaikan masalah dan akan berakhir. Dia akan kalah melawan pertarungan dengan kapitalisme, karena kapitalisme memberikan modernisitas dan memberikan seluas-luasnya kemakmuran pada manusia, dia katakan. 62, dia mengatakan suatu ketika nanti peradaban sosialisme akan hancur. Dan sahabatku sekalian, tahun 89, tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur, yang itu menunjukkan dua ideologi yang berbeda. Jerman Barat mengikuti pola kapitalisme, Jerman Timur mengikuti pola sosialisme komunis. Tahun 89 temboknya hancur, dah. Dan akhirnya apa? Mereka berteriak sosialisme runtuh, komunisme tidak berfungsi lagi. Dan dia mengatakan inilah masa kapitalisme. Dan benar apa yang dikatakan Daniel Bell, Uni Soviet, Uni Republik Sosialis Soviet, merupakan kampion dari sosialisme dunia, runtuh juga pada tanggal 26 Desember 1991. Tepat ramalan Daniel Bell. Dan akhirnya kemudian apa? Ada penulis berikutnya yang dia menulis buku pada tahun 1992. Namanya Franciscus Fukuyama, dengan buku judulnya The End of History, akhir dari sebuah sejarah. Dia mengatakan pasca Perang Dingin tidak akan ada lagi pertarungan antar ideologi besar, antara sosialisme dan kapitalisme. Karena apa? Sejarah telah berakhir dengan kemenangan kapitalisme dan demokrasi liberal. Dan dia mengatakan runtuhnya Soviet, ambruknya tembok Berlin menjadi pertanda kalahnya sosialisme, dan sebagai gantinya adalah perayaan dan kemenangan besar kapitalisme. Dan dia mengatakan apa? Sejarah akan berakhir. Tidak akan ada lagi pertarungan ideologi besar. Kenapa? Karena yang menang adalah kapitalisme, kata Franciscus Fukuyama. Tapi yuk kita lihat, benar apa yang dia katakan? Nggak berselang lama, sahabat. Tahun 1996, Samuel P. Huntington membuat satu buku yang cukup mengagetkan dunia dan membantah semua pikiran sebelumnya, termasuk pikiran Franciscus Fukuyama. Apa dia katakan? Huntington mengatakan The Clash of Civilization. Akan ada benturan peradaban, akan ada pertarungan ideologi baru. Dia mengatakan nanti akan muncul Tiongkok, nanti akan muncul juga Islam dengan hal yang baru. Bahkan dia mengatakan apa?
Islam adalah satu-satunya peradaban yang mampu membuat Barat, dalam konteks ini kapitalisme, selalu berada dalam keraguan-raguan antara hidup dan mati. Wow, luar biasa bukan? Nah, saya sampaikan buat Baraya, buat sahabat sekalian, buat sedulur-sedulur dimanapun Anda berada, Samuel P. Huntington kemudian mengatakan sesuatu penting di situ juga. Masyarakat-masyarakat yang menganggap bahwa sejarah mereka telah berakhir dan mereka besar, maka itu pertanda bahwa masyarakat itu akan menuju pada ambang keruntuhannya. Dan apa yang terjadi? Periode berikutnya memang betul kapitalisme yang besar. Tetapi ingat, muncul juga Cina yang kemudian menjadi pertarung dengan Amerika Serikat. Terjadilah perang dagang. Dan jangan lupa, ada semangat baru yang terus bangkit dan terus berkembang. Itulah Islam yang dikatakan oleh Samuel P. Huntington membuat Barat merasa hidup dan mati. Itulah Islam. Islam kemudian berkembang, merasuki semua masyarakat di negeri-negeri Islam. Anak-anak muda, orang-orang tua, perempuan, laki-laki berpikir bahwa pilihan mereka adalah peradaban Islam. Amerika tidak suka dengan itu. Maka ada sesuatu yang penting mereka bangun, yang kemudian disebut dengan War on Terrorism, War on Radicalism. Bertarunglah Islam dengan pemikiran, dengan aturannya, dengan segala yang menjadi pikiran syariahnya, dengan sekulerisme, kapitalisme, demokrasi liberal. Terjadi satu benturan di sana sini. Dan apa? Ini pertanda kapitalisme semakin surut. Amerika nggak selesai krisisnya. Eropa nggak selesai krisisnya. Cina mengalami perlambatan. Dan hari ini ada wabah pandemi COVID-19. Coronavirus Disease 19. Dan inilah yang kemudian menyebabkan kapitalisme semakin sempoyongan, semakin tak mampu lagi untuk berdiri, dan saya katakan kapitalisme telah tua. Waktunya Islam untuk bangkit kembali dan menjadi peradaban baru yang menata dunia ini dengan baldatun thayyibatun warafun ghafur. Waktunya kaum muslimin bersatu untuk membangun satu peradaban, dan jangan berpecah belah lagi. Waqtasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kamu pada tali agama Allah dan jangan kamu berpecah belah. Bersatu, bergerak, tegakkan peradaban Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.